Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang metode simplex 2. Di simplex 2 ini hampir sama dengan simplex 1, hanya saja pada simplex 2 ada penambahan variabel artifisial. Perhatikan contoh soal di atas. Pada simplex 2 ini fungsi tujuannya yaitu untuk meminimumkan. Berbeda dengan simplex 1, di mana pada fungsi tujuannya yaitu untuk memaksimumkan. Jadi sama seperti pada simplex 1, kita harus mengubah persamaan-persamaan tersebut ke dalam bentuk baku terlebih dahulu dan menambahkan variabel slack dan variabel artifisial. Jadi bentuk baku dari fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3X ditambah 2,5Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, untuk fungsi kendalanya 2X ditambah 4Y dikurang 1S1 ditambah 0S2 ditambah 1A1 ditambah 0A2. Nah, untuk koefisien dari S1 ini kenapa dia negatif? Karena pada fungsi tujuannya yaitu dia meminimumkan. Untuk koefisien pada A1 dan A2 itu sama seperti menentukan variabel slack pada simplex 1 kemarin. Nah, jadi jika dalam fungsi kendala persamaan yang pertama, maka koefisien dari A1-nya itu 1 dan yang lain 0. Sedangkan pada persamaan kedua, maka A2-nya yang 1 dan yang lain 0. Begitupun seterusnya. Untuk tanda pertidaksamaannya, karena dia dalam bentuk baku, maka kita ubah menjadi tanda sama dengan. Untuk tabel yang di atas, kita isi dengan koefisien pada fungsi tujuan, yaitu 3, 2,5, 0, 0, M, dan M. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari fungsi kendalanya, yaitu 2, 4, min 1, 0, 1, 0, dan 40. Selanjutnya 3, 2, 0, min 1, 0, 1, dan 50. Untuk menentukan kolom kunci, kita harus menentukan baris penilaiannya terlebih dahulu atau CJ-nya. Sebelum kita menentukan CJ, kita harus menentukan ZJ-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan ZJ yaitu 2 dikali M ditambah 3 dikali M. Diperolehlah 5M. Begitu cara untuk menentukan kolom Y, kolom S1, S2, A1, dan A2. Sedangkan untuk menentukan CJ-nya yaitu ZJ dikurang kolom pada koefisien fungsi tujuannya. Untuk kolom X berarti 5M dikurang dengan 3. Untuk kolom Y berarti 6M dikurang dengan 2,5. Untuk kolom S1 berarti min M dikurang dengan 0. Diperolehlah min M. Untuk S2 juga diperoleh min M. Dan pada A1 M dikurang M sama dengan 0. Untuk A2 juga 0. Untuk menentukan kolom kunci, kita pilih pada baris penilaian atau CJ-nya nilai yang paling besar, yaitu terdapat pada kolom Y. Maka kolom Y kita sebut sebagai
kolom kunci. Sedangkan untuk menentukan baris kuncinya sama seperti mencari pada simplex 1, yaitu kita pilih rasio yang paling kecil. Untuk menentukan rasio, yaitu NK dibagi dengan kolom kunci, yaitu 40 dibagi 4 sama dengan 10, 50 dibagi 2 yaitu 25. Sehingga diperoleh rasio yang terkecil itu berada di baris A1. Sehingga baris A1 ini kita sebut sebagai baris kunci. Setelah kita dapat kolom kunci dan baris kunci, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan angka pada baris kunci baru atau ABBK, angka baru baris kunci. Untuk menentukan ABBK, yaitu baris kunci lama kita bagi dengan angka kunci. Angka kunci kita dapat dari perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Jadi angka kuncinya yaitu 4. Diperoleh ABBK-nya yaitu 1/2, 1, minus 1/4, 0, 1/4, 0, dan 40 dibagi 4 yaitu 10. Setelah kita menentukan ABBK atau angka baru baris kunci, nah selanjutnya kita mencari angka baru baris yang lainnya seperti baris A2. Untuk menentukan baris baru pada A2, nah untuk simplex 2 ini berbeda dengan simplex 1, di mana pada simplex 2 ini kita memerlukan rasio. Nah, rasio ini kita dapat dari kolom kunci pada baris A2 dibagi dengan angka kuncinya. Sehingga diperolehlah 2 dibagi 4 yaitu 1/2. Untuk menentukan baris baru pada A2, yaitu baris lama A2 kita kurangkan dengan baris kunci lama dikali dengan rasio, sehingga diperoleh 3 dikurang 2 dikali dengan sama dengan 3 dikurang dengan 1 sama dengan 2.